Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mirano Fitria, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Empat Lawang, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan itu menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, memuliakan diri sendiri, orang lain, serta menjadi mandiri. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah, bakat, minat pada diri siswa. Kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada pemahaman. Saya cenderung mengajar terfokus pada ketuntasan materi dan KKM. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya merasa bahwa pembelajaran sudah berhasil. Ketiga, kurang memahami karakteristik siswa. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak, padahal setiap anak memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang keempat, suasana kelas yang tertib dan tenang adalah fokus utama. Saya merasa berhasil mengajar ketika siswa di kelas diam dan tidak bersuara. Yang kelima, kurang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil belajar siswa saja. Saya jarang merefleksi berbagai hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Ada beberapa perubahan dalam pemikiran atau perilaku setelah saya memahami modul. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Saya memahami bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid dan kita selalu menghargai setiap karakter belajar murid. Kedua, kemandirian dan kreativitas. Sebagai fasilitator, guru memotivasi siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan kreatif. Yang ketiga, menuntun. Pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Menuntun bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, pendidikan holistik. Pentingnya proses pembelajaran menyeluruh yang mencakup aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya murid. Tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Yang kelima, refleksi pembelajaran. Saya berusaha melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang diperlukan. Ada beberapa hal yang segera saya terapkan di kelas. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat, menjalin komunikasi yang baik dengan murid.
Dan yang terakhir, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapat setelah memahami modul ini bahwa pendidikan adalah tentang menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan juga mentransfer nilai-nilai dan karakter yang baik. Pendidikan harus memerdekakan anak, berpusat pada siswa, dan mengutamakan aspek budi pekerti. Terima kasih, demikianlah refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.